Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 4 membahas materi mengenai teknik psikodrama dan teknik sosiodrama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari psikodrama. Psikodrama merupakan permainan peranan yang dimaksudkan agar individu yang bersangkutan dapat memperoleh pengertian lebih baik tentang dirinya, dapat menemukan konsep pada dirinya, menyatakan kebutuhan-kebutuhannya, dan menyatakan reaksinya terhadap tekanan-tekanan terhadap dirinya. Di sini psikodrama juga merupakan metode pembelajaran dengan bermain peran yang bertitik tolak dari permasalahan psikologi. Psikodrama biasanya digunakan untuk terapi, yaitu agar siswa memperoleh pemahaman yang lebih jelas tentang dirinya, mengemukakan konsep diri, menyatakan reaksi terhadap tekanan-tekanan yang dialaminya. Di sini yang B, konsep dasar. Teknik ini dikemukakan oleh Jean Morin pada tahun 1920 sampai 1930-an. Moreno mengungkapkan bahwa permainan drama pada psikodrama ini tanpa naskah dan bagian-bagian yang tidak diulang adalah suatu katarsis atau bentuk mengekspresikan atau meluapkan perasaan. Ketika ia melakukan suatu peran dalam kehidupan sehari-hari, psikodrama yaitu suatu cara untuk mengeksplorasi jiwa manusia melalui aksi dramatis, artinya memainkan sebuah peran tetapi tidak sungguh-sungguh. Tujuannya ada dua, yaitu manfaat katarsis atau melepaskan emosi. Yang kedua, bisa melihat sesuatu dari sudut pandang yang lain. Jadi pada saat ini saya akan menjelaskan tujuan dari psikodrama dan juga teknik-teknik yang ada di psikodrama. Nah, jadi tujuan dari psikodrama ini yaitu untuk memperoleh suatu pengertian atau pemahaman yang baik tentang dirinya, sehingga dapat menemukan konsep dirinya, kebutuhan yang diperlukan, serta reaksi terhadap tekanan yang dialami oleh seseorang tersebut. Nah, di dalam teknik psikodrama ini terdapat 7 teknik. Yang pertama ada creative imagery, yang dimana ini merupakan suatu teknik membayangkan adegan dan objek yang menyenangkan dan netral. Ini seperti mengundang para pesertanya untuk membayangkan sendiri bagaimana objeknya. Terus tuh yang kedua, the magic shop. Ini merupakan teknik pemanasan yang berguna bagi protagonis yang tidak memutuskan atau ragu tentang nilai dan tujuan mereka. Yang ketiga, ada teknik berbicara sendiri. Teknik ini melibatkan protagonis menyanyikan suatu monolog tentang situasi dirinya. Yang keempat, ada monodrama. Teknik ini merupakan suatu teknik yang berbentuk inti terapi, yang dimana dalam teknik ini protagonis memainkan semua bagian peranan atau tidak menggunakan ego pembantu. Yang kelima, the double and multi-lip double technique, yang dimana teknik ini terdiri atas pengambilan peran aktor dan ego protagonis dan membantu protagonis mengekspresikan perasaan terdalam yang sesungguhnya secara lebih jelas. Yang keenam, ada role reversal atau pemindahan peran. Di dalam teknik ini protagonis menggunakan atau memindahkan peran dengan orang lain di pentas dan memainkan bagian orang tua itu. Nah, teknik ini juga mendorong ekspresi konflik-konflik secara maksimum dan merupakan teknik inti dari psikodrama. Sini saya akan menjelaskan Yang ketujuh, tentang ada teknik
cermin. Dalam Komponen-komponen aktivitas ini, psikodrama. protagonis Yang memperhatikan pertama, dari luar panggung, pentas. permainan atau stage. Sementara cermin ego A. Tempat membantu untuk memantulkan beraksi atau tempat kata-kata, sebagai gerak tubuh, permainan dan postur psikodrama berlangsung. protagonis. Teknik ini B. dipakai Untuk pada panggung fase permainan tindakan hendaknya untuk cukup membantu luas protagonis untuk memberi melihat ruang gerak dirinya bagi secara pemeran lebih dalam permainan psikodrama. Yang C. Tempat tiruan harus merupakan tiruan atau paling tidak secara simbolis, mewakili adegan-adegan yang diuraikan Klein. Yang D. Jika tidak ada panggung untuk permainan psikodrama, dapat juga memanfaatkan sebagian ruang untuk tempat permainan. 2. Pemimpin psikodrama. Yang A. Dalam psikodrama yang menjadi pemimpin kelompok adalah konselor atau terapis. Pemimpin kelompok bisa dikatakan sebagai sutradara. Yang B. Peran pemimpin kelompok ini sebagai fasilitas, prosedur, dan pengamat atau penganalisis. Yang C. Pemimpin kelompok memiliki sifat kreatif, berani, dan memiliki karisma. Yang D. Tugas dari pemimpin kelompok ini adalah membantu pemegang peran utama, merencanakan pelaksanaan, mengamati dengan cermat perilaku pemain utama psikodrama berlangsung, membantu klien mengungkapkan perasaan secara bebas dan membuat interpretasi. Yang nomor 3, pemeran utama atau protagonis. Yang A. Peran utama atau protagonis di sini sebagai objek utama dalam pemeranan psikodrama. Langkah-langkah psikodrama. Dalam langkah-langkah psikodrama terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah langkah persiapan, yang kedua adalah langkah pelaksanaan, dan yang ketiga adalah diskusi. Dalam langkah persiapan terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah pemimpin kelompok memberikan uraian singkat mengenai hakikat dan tujuan psikodrama. Yang kedua, mewawancarai anggota kelompok tentang kejadian-kejadian pada saat ini atau lampau. Yang ketiga, meminta anggota kelompok untuk membentuk kelompok-kelompok kecil dan mendiskusikan kelompok-kelompok yang mereka alami, yang ingin mereka kemukakan dalam psikodrama. Selanjutnya, langkah yang kedua itu adalah pelaksanaan. Protagonis dan peran pembantu memainkan perannya dalam psikodrama. Lama pelaksanaan tergantung pada penilaian pemimpin kelompok terhadap tingkat keterlibatan emosional protagonis dan permainan lainnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu langkah diskusi. Dalam langkah diskusi terbagi menjadi 3. Yang pertama, pemimpin kelompok meminta para anggota kelompok untuk memberikan tanggapan dan brainstorm terhadap permainan pemeran protagonis. Yang kedua, pemimpin kelompok memimpin diskusi dan mendorong sebanyak mungkin anggota kelompok memberikan baliknya. Yang ketiga, pemimpin kelompok menetralisir balikan yang bersifat menyerang atau menjatuhkan protagonis. Selanjutnya, pengertian sosiodrama. Sosiodrama merupakan salah satu teknik dalam bimbingan kelompok, yaitu role playing atau teknik bermain peran. Sosiodrama digunakan sebagai salah satu teknik untuk memecahkan masalah-masalah sosial dengan melalui kegiatan bermain peran. Sandiwara sosiologis atau sesuai norma tiruan imajinatif pengalaman diri. Ini pun mempelajari peran-peran berbeda sejak lahir, karena orang dilahirkan dengan kemampuan untuk bereaksi terhadap stimulus-stimulus dari luar dirinya secara spontan dan pada dasarnya melalui training. Ini mengemukakan bahwa manusia itu spontan dan kreatif. Dan selanjutnya itu adalah dokumen sosiodrama. Sosiodrama ini bertujuan untuk mendidik atau mendidik kembali daripada pendidikan. Kegiatan ini dilaksanakan bila anggota-anggota kelompok mempunyai masalah sosial yang hampir sama. Dan yang keempat itu langkah-langkah sosiodrama. Pertama, persiapan diri, mulai mempersiapkan konselor, tokoh-tokoh, topik yang akan dibawakan, tujuan dan topik yang dibawakan pada sosiodrama itu. Dan yang kedua yaitu terdapat skenario. Yang ketiga, menentukan kelompok
sesuai naskah. Dan selanjutnya itu menentukan kelompok penonton untuk observasi. Yang kelima pelaksanaan. Yang keenam evaluasi dari diskusi. Evaluasi dapat dilakukan dengan refleksi atau dengan cara laser atau layanan segera. Dan ada juga layapan, yaitu layanan jangka panjang. Dan yang terakhir yaitu ulangan permainan atau mental. Jika masih ada waktu